Jika setiap pagi Anda bangun tanpa energi dan memeriksa ponsel sebelum menggerakkan kaki, maka Anda telah memulai hari dengan kerugian. Izinkan saya menyampaikan dengan jelas, siapa yang menguasai pagi mereka, menguasai hidup mereka. Jam-jam pertama Anda adalah waktu berharga di mana Anda memutuskan apakah Anda akan menjadi pemilik takdir Anda atau budak rutinitas. Di sini, kita tidak berbicara tentang motivasi sementara, tetapi tentang kebiasaan penting yang membentuk karakter, meningkatkan energi Anda, dan melindungi pikiran Anda dari negativitas. Jika Anda berani menerapkannya, Anda akan menyaksikan bagaimana hari Anda tidak lagi terhambat dan mulai mendorong Anda menuju versi terbaik diri Anda. Tetaplah di sini, karena apa yang akan saya ungkapkan dapat mengubah tidak hanya pagi Anda, tetapi juga seluruh masa depan Anda. Sebelum kita memulai, saya ingin kita melakukan sesuatu bersama. Sesuatu yang bukan sekadar isyarat, tetapi cara untuk mengukir komitmen Anda terhadap versi terbaik diri Anda dalam pikiran Anda. Silakan pergi ke kolom komentar dan tulis dengan segenap kekuatan Anda. Hari ini saya menaklukkan pagi saya adalah seorang stoik. Lakukan tanpa terlalu banyak berpikir, karena setiap kata yang Anda tulis adalah perintah langsung kepada bawah sadar Anda. Tindakan kecil ini adalah awal dari pemrograman internal. Ini bukan hanya tentang mendengarkan video ini, tetapi tentang menyatakan siapa Anda dan apa yang Anda bersedia ubah. Jika Anda menulisnya dengan keyakinan, pikiran Anda akan menerimanya sebagai kebenaran, dan Anda akan mulai bertindak sesuai dengan identitas itu. Lakukan sekarang dan lihat bagaimana segalanya mulai berubah. Pertama, bangun sebelum fajar untuk menyelaraskan diri dengan alam. Bangun sebelum fajar adalah salah satu praktik paling transformatif yang dapat Anda adopsi jika Anda benar-benar ingin merasa selaras dengan kehidupan. Momen sebelum matahari terbit, yang dikenal dalam tradisi kuno sebagai Brahma Muhurta, dianggap sebagai waktu paling kuat dalam sehari. Ini bukan kebetulan. Ketentraman yang ada pada saat itu, kesegaran udara, dan ketenangan dunia menciptakan suasana unik, hampir suci, yang tidak akan Anda temukan di bagian lain hari. Bangun pagi menghubungkan Anda dengan energi paling murni dari alam, dan sekaligus melatih disiplin Anda, karena itu membutuhkan keberanian untuk mengatasi kenyamanan dan memilih kekuatan kehendak. Ketika Anda bangun lebih awal, dunia masih tidur. Tidak ada suara, tidak ada distraksi, tidak ada tuntutan eksternal. Hanya Anda di hadapan diri Anda sendiri. Keheningan itu adalah emas, karena memungkinkan Anda untuk berpikir dengan jelas, mengatur pikiran Anda, dan memulai hari Anda dengan niat, alih-alih terjun ke dalam kekacauan urgensi. Setiap menit yang Anda dapatkan di pagi hari berlipat ganda dalam produktivitas, energi, dan fokus sepanjang hari. Suasana hati Anda juga membaik karena Anda mulai merasa bahwa Anda memiliki keuntungan, bahwa Anda sudah maju sementara yang lain masih tidur. Membangun kebiasaan bangun pagi bukan hanya masalah waktu, tetapi juga pernyataan karakter. Ini berarti Anda memilih untuk menempatkan disiplin Anda di atas kenyamanan Anda, bahwa Anda menghargai pertumbuhan Anda lebih dari kemalasan untuk tetap berada di tempat tidur. Jika diulang setiap pagi, hal ini akan menjadi identitas. Anda mengenali diri Anda sebagai seseorang yang kuat, berkomitmen, dan mampu menguasai hidupnya. Perasaan itu menyertai Anda sepanjang hari karena Anda memulai dengan kemenangan pribadi. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita harus hidup selaras dengan alam. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak boleh mengeluh ketika bangun pagi, karena kita diciptakan untuk bertindak, sama seperti burung diciptakan untuk terbang atau lebah untuk bekerja. Bangun sebelum fajar adalah hidup dalam harmoni itu, menyelaraskan diri dengan ritme alami hari, memanfaatkan energi pagi, dan mengingat bahwa tujuan Anda bukanlah tidur selamanya, tetapi bangkit dan bertindak. Bagaimana menerapkannya secara praktis? Pertama, hormati istirahat Anda. Tidurlah lebih awal untuk memastikan Anda cukup tidur, karena bangun pagi tidak boleh menjadi pengorbanan yang tidak berkelanjutan, tetapi kebiasaan sehat. Atur alarm Anda untuk bangun antara pukul 4.30 hingga 5.30 pagi,
dan letakkan alat tersebut jauh dari tempat tidur Anda untuk memaksa diri Anda bangun. Saat bangun, hindari melihat ponsel Anda segera. Sebagai gantinya, tarik napas dalam-dalam, syukuri hari baru ini, dan lakukan aktivitas yang menghubungkan Anda dengan diri Anda sendiri. Ini bisa berupa meditasi, menulis, berolahraga, atau hanya mengamati matahari terbit dalam keheningan. Jam pertama itu akan menentukan energi sepanjang hari Anda. Pada awalnya, akan menjadi tantangan karena tubuh dan pikiran Anda terbiasa dengan rutinitas yang lain. Anda akan merasakan godaan untuk mematikan alarm dan kembali tidur. Namun, jika Anda bertahan, dalam beberapa minggu, tubuh Anda akan beradaptasi dan bangun pagi akan menjadi kebiasaan yang alami. Anda akan melihat perubahan dalam energi, suasana hati, dan produktivitas Anda. Kuncinya adalah tidak bernegosiasi dengan diri sendiri. Jika Anda berkata bahwa Anda akan bangun pagi, lakukanlah. Setiap kali Anda memenuhi janji itu, Anda memperkuat karakter Anda. Hasil dari mengadopsi kebiasaan ini sangat besar. Anda mendapatkan lebih banyak vitalitas karena menyelaraskan diri dengan ritme alami hari. Ketajaman mental Anda meningkat karena Anda memulai dengan keheningan dan ketenangan, alih-alih kebisingan dan distraksi. Anda merasa lebih kuat karena menunjukkan bahwa disiplin Anda lebih kuat daripada kemalasan. Dan yang terpenting, Anda menyelaraskan diri dengan alam yang memberi Anda perasaan kelancaran dan koneksi dengan kehidupan yang sulit dicapai dengan cara lain. Bangun sebelum fajar adalah pengingat harian bahwa Anda ada di sini untuk tumbuh, untuk bertindak, dan untuk menciptakan. Ini bukan hanya sebuah jadwal, tetapi gaya hidup yang menempatkan Anda selaras dengan tujuan terdalam Anda. Jadikan itu milik Anda, ubah menjadi ritual, dan Anda akan melihat bagaimana setiap hari dimulai dengan kekuatan, ketenangan, dan kepastian bahwa Anda hidup selaras dengan alam dan dengan diri Anda sendiri. Kedua, syukuri kehidupan segera setelah bangun. Syukuri kehidupan segera setelah bangun, karena emosi pertama yang Anda pilih untuk memulai hari akan menentukan nada dari semua yang akan datang. Bayangkan membuka mata dan alih-alih memikirkan kekhawatiran, tugas, atau masalah. Hal pertama yang Anda lakukan adalah mengakui bahwa Anda memiliki hadiah di depan Anda. 1 hari lagi untuk bernapas, berjalan, belajar, dan tumbuh. Momen rasa syukur itu, meskipun hanya berlangsung beberapa detik, berfungsi sebagai pemicu yang menyalakan energi positif dalam pikiran dan hati Anda. Tidak mengherankan bahwa orang-orang yang paling tangguh memulai hari mereka dengan rasa syukur, karena praktik itu memberi mereka landasan yang kuat untuk berjalan tanpa mempedulikan apapun yang mereka hadapi setelahnya. Mengucapkan terima kasih segera setelah bangun tidak memerlukan sesuatu yang rumit. Anda hanya perlu satu pikiran yang sadar. Terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas kesehatan saya, terima kasih atas kesempatan ini. Tindakan sederhana itu menyelaraskan jiwa Anda dan menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Alih-alih bangun dengan terburu-buru atau apatis, Anda merasakan bahwa ada tujuan di balik setiap fajar baru. Rasa syukur tidak menghapus masalah, tetapi mengubah cara Anda menghadapinya. Hati yang bersyukur melihat kemungkinan di mana yang lain hanya melihat beban. Kekuatan rasa syukur terletak pada pengingatnya akan apa yang sudah Anda miliki. Kita hidup begitu terfokus pada apa yang kurang, pada apa yang ingin kita capai, sehingga kita melupakan apa yang sudah kita miliki. Dan memulai hari dengan kesadaran itu mengubah segalanya. Pikiran Anda terbuka untuk kelimpahan, alih-alih kekurangan. Suasana hati Anda diperkuat dan ketahanan Anda tumbuh. Mengucapkan terima kasih bukanlah menyerah, tetapi mengakui bahwa bahkan di tengah tantangan, masih ada alasan untuk tersenyum. Stoicisme mengajarkan kita bahwa setiap hari adalah hadiah yang bisa menjadi yang terakhir. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketika bangun, kita harus mengingat bahwa kita telah menerima kesempatan untuk hidup lagi, dan kesempatan itu harus digunakan dengan kebajikan. Mengucap syukur segera setelah membuka mata adalah pengingat bahwa kehidupan adalah pinjaman sementara dan bahwa kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana.
Bagaimana menerapkannya secara praktis? Sebelum bangun dari tempat tidur, tarik napas dalam-dalam dan luangkan beberapa detik untuk mengucap syukur dalam diam. Anda bisa fokus pada 3 hal: kehidupan itu sendiri, kesehatan Anda, dan peluang yang ada di depan Anda. Tidak masalah apakah itu besar atau kecil, yang penting adalah Anda merasakannya. Lakukan setiap hari, dan Anda akan melihat bagaimana suasana hati Anda mulai meningkat dengan lebih mudah. Anda juga bisa menuliskannya. Siapkan buku catatan di samping tempat tidur Anda, dan tulis kalimat pendek setiap pagi, seperti, "Terima kasih atas hari baru ini." Tindakan fisik itu memperkuat niat di dalam pikiran Anda. Opsi lain adalah mengungkapkannya dengan suara keras jika Anda mau. Yang terpenting adalah jangan biarkan terburu-buru membunuh momen suci itu. Bahkan 30 detik rasa syukur dapat mengubah arah hari Anda. Hasil dari praktik ini adalah langsung dan kuat. Anda memulai hari dengan optimisme yang nyata, bukan dengan keluhan atau pikiran berat. Kesediaan Anda untuk menghadapi tantangan meningkat karena Anda telah menciptakan dasar emosional yang positif. Ini seperti mengenakan pelindung sebelum memasuki pertempuran sehari-hari. Mengucap syukur saat bangun tidak menghindari kesulitan, tetapi memberimu sikap yang mengubah cara Anda meresponsnya. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa perspektif Anda terhadap kehidupan berubah. Anda akan menjadi lebih sadar akan hadiah-hadiah kecil sehari-hari, percakapan, gestur baik, dan momen ketenangan. Kesadaran itu menjadi sumber energi dan motivasi yang konstan. Dan yang terpenting, Anda akan merasakan bahwa Anda hidup dengan tujuan yang lebih besar. Karena setiap hari dimulai dengan kepastian bahwa kehidupan itu sendiri sudah merupakan alasan untuk bersyukur. Ingat, hal pertama yang Anda lakukan saat membuka mata adalah apa yang menentukan bagaimana Anda akan menggunakan energi Anda sepanjang sisa hari. Jika Anda mengisinya dengan rasa syukur, hari Anda akan dipenuhi dengan cahaya. Dan jika Anda mengisinya dengan keluhan, hari Anda akan menjadi gelap sejak awal. Pilihan ada di tangan Anda. Jadikan rasa syukur sebagai pikiran pertama setiap pagi, dan Anda akan melihat bagaimana hidup mulai merespons dengan lebih banyak kelimpahan, lebih banyak ketenangan, dan lebih banyak kesempatan untuk tumbuh. Ketiga, pernapasan dalam adalah saklar vitalitas Anda. Melakukan pernapasan dalam saat bangun adalah salah satu cara paling sederhana dan paling kuat untuk mengaktifkan tubuh dan pikiran Anda. Seringkali kita memulai hari dengan terburu-buru, berlari mengikuti rutinitas dan melupakan bahwa yang pertama kita butuhkan adalah oksigen. Udara adalah energi vital, dan ketika Anda belajar mengarahkannya dengan cara yang sadar, Anda tidak hanya memperkuat paru-paru Anda, tetapi juga membersihkan tubuh dan menjernihkan pikiran Anda. Satu pernapasan dalam adalah seperti menekan tombol reset. Itu memberi Anda ketenangan, fokus, dan vitalitas untuk menghadapi apapun yang datang. Bayangkan ini. Saat bangun, alih-alih meraih ponsel atau terjebak dalam kekhawatiran, duduklah tegak, tutup mata, dan ambil napas perlahan, merasakan udara memenuhi paru-paru Anda. Lalu hembuskan perlahan, melepaskan ketegangan yang terakumulasi. Dengan setiap napas, Anda merasakan tubuh teroksigenasi dan pikiran menjadi jernih. Momen itu menjadi ritual kekuatan yang mempersiapkan seluruh sistem untuk menghadapi hari dengan lebih kuat dan tenang. Latihan seperti Bastika Pranayama dalam tradisi yoga, atau hanya 5 hingga 10 menit pernapasan dalam sudah cukup untuk mengubah keadaan internal Anda. Kuncinya ada pada kesadaran. Ini bukan hanya tentang bernapas, tetapi melakukannya dengan perhatian, dengan ritme, dengan niat untuk membersihkan yang lama dan menerima yang baru. Ketika Anda bernapas dengan sadar, Anda mengirimkan pesan kepada tubuh Anda. Saya hadir, saya siap. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan yang eksternal, tetapi kita mengendalikan yang internal. Pernapasan adalah jembatan antara apa yang tidak bisa Anda kendalikan dan apa yang bisa. Marcus Aurelius berbicara tentang selalu kembali kepada diri sendiri, tentang fokus. Dan tidak ada alat yang lebih langsung untuk melakukannya daripada pernapasan.
Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam kekacauan, Anda memiliki jangkar di dalam diri Anda untuk menemukan ketenangan dan kejernihan. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Segera setelah membuka mata, duduklah di tempat tidur dengan punggung tegak. Tutup mata dan mulai dengan inhalasi dalam melalui hidung. Penuhi paru-paru seolah-olah Anda mengembang seluruh dada. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut, melepaskan udara dengan tenang. Ulangi siklus ini beberapa kali dan sedikit demi sedikit Anda akan merasakan bagaimana pikiran Anda menjadi tenang. Jika Anda memiliki lebih banyak waktu, luangkan antara 5 dan 10 menit untuk melakukannya. Menghitung setiap inhalasi dan setiap eksalasi. Lakukan dengan niat, seolah-olah setiap napas adalah makanan untuk tubuh dan jiwa Anda. Dengan latihan, tubuh Anda akan mulai memintanya secara alami. Anda akan melihat bahwa ketika Anda merasa gugup atau stres, cukup dengan melakukan 3 pernapasan dalam untuk mendapatkan kembali ketenangan. Dan ketika Anda perlu berkonsentrasi, latihan ini akan seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Itu akan memberi Anda kejernihan segera. Hasilnya dapat dilihat. Pertama, Anda meningkatkan oksigenasi yang berdampak langsung pada energi fisik Anda. Kedua, Anda mengurangi stres karena pernapasan dalam mengaktifkan sistem parasimpatik yang bertanggung jawab untuk membawa ketenangan dan keseimbangan. Ketiga, konsentrasi Anda meningkat karena pikiran Anda tidak lagi terpecah dan fokus pada saat ini. Semua ini bisa Anda capai hanya dalam beberapa menit, tanpa perlu alat eksternal, hanya dengan udara yang selalu bersama Anda. Bernapas dalam-dalam adalah pengingat akan yang esensial. Kehidupan ada di sini dan sekarang di setiap inhalasi dan ekshalasi. Ketika Anda melakukannya setiap pagi, Anda melatih pikiran untuk kembali ke saat ini, untuk tidak tersesat dalam kecemasan masa depan atau beban masa lalu. Anda memulai hari dengan ketenangan, kejernihan, dan energi yang diperbarui, dan itu memberi Anda keuntungan besar dibandingkan mereka yang memulai dalam mode otomatis. Jadikan pernapasan dalam sebagai ritual pagi Anda. Jangan meremehkan kesederhanaannya. Di dalam yang paling dasar, tersembunyi kekuatan sejati, dan jika Anda menjadikannya kebiasaan, Anda akan menemukan bahwa Anda membawa bersamanya alat paling kuat dari semuanya. Kapasitas untuk mengubah keadaan internal kapan saja hanya dengan berhenti, menutup mata, dan bernapas. Keempat, air saat perut kosong adalah detoks alami pertama Anda. Meminum air saat perut kosong adalah salah satu praktik paling sederhana dan sekaligus paling kuat untuk memulai hari dengan vitalitas. Begitu Anda bangun, tubuh Anda telah melalui beberapa jam tanpa menerima cairan, dan yang pertama dibutuhkan bukanlah kopi atau makanan, tetapi air. Kontak pertama itu menghidrasi sel-sel tubuh Anda, mengaktifkan sistem pencernaan, dan secara alami membersihkan racun yang terakumulasi selama malam. Ini seperti memberi tubuh Anda reset sebelum mulai berfungsi dengan maksimal. Bayangkan tubuh Anda seperti mesin yang mati saat Anda tidur. Air adalah oli yang melumasi dan memungkinkan mesin itu berjalan dengan halus. Ketika Anda meminum beberapa gelas perlahan-lahan setelah bangun, tubuh Anda merasa teraktifkan dan organ-organ internal, terutama hati dan ginjal, mulai bekerja dengan lebih efisien. Ini bukan hanya tentang menghidrasi, tetapi tentang mendetoksifikasi dan mempersiapkan seluruh sistem Anda untuk hari yang lebih energik. Menariknya, banyak orang meremehkan kebiasaan ini karena mereka menganggapnya terlalu dasar. Tetapi pikirkan ini, darah Anda, otot-otot Anda, dan otak Anda sebagian besar terdiri dari air. Jika Anda memulai hari dalam keadaan dehidrasi, konsentrasi Anda menurun, pencernaan menjadi lambat, dan energi Anda jatuh. Sebaliknya, jika Anda memulai dengan terhidrasi, tubuh Anda bereaksi dengan ringan, kulit Anda tampak lebih segar, dan pikiran Anda lebih jernih. Stoicisme mengingatkan kita bahwa disiplin terletak pada hal-hal sederhana, bukan pada yang luar biasa. Epictetus mengajarkan bahwa merawat tubuh adalah juga sebuah kewajiban, karena tubuh yang terawat dengan baik memungkinkan pikiran untuk fokus pada yang esensial. Meminum air saat perut kosong mungkin tampak kecil,
Tetapi itu adalah tindakan disiplin yang sadar yang memperkuat ketahanan dan kejernihan Anda. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tinggalkan sebotol atau gelas air yang disaring di kamar atau di dapur Anda. Dengan begitu, saat bangun, hal pertama yang Anda lihat adalah tanda komitmen Anda. Minumlah 2 hingga 4 gelas perlahan-lahan, tanpa terburu-buru, membiarkan tubuh Anda menerima air dengan tenang. Jangan lakukan sekaligus. Beri waktu pada sistem pencernaan untuk menyerapnya. Ritual kecil ini akan menjadi pesan internal. Saya menghormati diri saya merawat diri saya mempersiapkan diri untuk hari ini. Saran lain adalah menjadikannya bagian dari rutinitas pagi Anda pada tingkat yang sama dengan mencuci wajah atau menyikat gigi. Ketika sesuatu menjadi kebiasaan otomatis, itu tidak lagi bergantung pada motivasi atau kekuatan kehendak. Anda hanya melakukannya, dan setiap hari Anda melakukannya, Anda memperkuat identitas Anda sebagai seseorang yang merawat diri dari hal-hal yang esensial. Hasil dari menjaga kebiasaan ini terlihat di berbagai area. Pencernaan Anda menjadi lebih ringan karena Anda membantu perut dan usus untuk bangun dengan lembut. Kulit Anda tampak lebih bersih karena air membantu menghilangkan racun. Energi fisik Anda meningkat karena aliran darah menjadi lebih baik, dan otak Anda menerima hidrasi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan jelas. Bahkan suasana hati Anda membaik karena Anda bangun merasa telah memberikan langkah pertama dalam perawatan diri. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa tubuh Anda akan meminta ini secara alami. Akan ada pagi ketika sebelum memikirkan hal lainnya, Anda akan merasakan dorongan untuk meminum air. Karena Anda sudah melatih pikiran dan tubuh Anda untuk mengenali manfaat itu. Dan setiap kali Anda melakukannya, Anda akan memperkuat pesan bahwa kesejahteraan Anda adalah prioritas. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari yang sederhana. Meminum air saat perut kosong tidak memerlukan uang tambahan, tidak memerlukan usaha ekstrim atau alat khusus, hanya memerlukan komitmen terhadap diri sendiri. Dan di dalam tindakan sederhana itu, diulang setiap hari, adalah di mana disiplin dibangun yang dapat mengubah seluruh hidup Anda. Jadi, besok ketika Anda membuka mata, sebelum melihat ponsel atau terjebak dalam tugas, minumlah air. Rasakan bagaimana Anda benar-benar terbangun, bagaimana tubuh Anda teraktifkan, dan bagaimana pikiran Anda menjadi jernih. Tindakan sederhana itu akan menjadi kemenangan pertama hari ini, sebuah tanda diam bahwa Anda memilih untuk tumbuh, merawat diri, dan maju dengan kekuatan menuju semua yang ingin Anda capai. Kelima, hadapi yang sulit terlebih dahulu untuk memperkuat pikiran Anda. Mengontrol pola makan adalah salah satu keputusan paling cerdas yang bisa Anda ambil jika ingin memiliki energi, kesehatan, dan kejernihan mental. Banyak orang percaya bahwa makan tanpa batas adalah kesenangan tanpa konsekuensi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa setiap kelebihan akan terakumulasi dan cepat atau lambat akan memberikan dampak. Makan berlebihan tidak hanya memengaruhi berat badan Anda, tetapi juga menguras vitalitas, melemahkan pertahanan, dan membuka pintu bagi penyakit yang bisa Anda cegah dengan disiplin. Akar dari banyak masalah terletak pada apa yang Anda pilih untuk dimasukkan ke dalam piring setiap hari. Pikirkan tentang bagaimana perasaan Anda setelah makan makanan yang ringan, segar, dan bergizi. Tubuh Anda merasa gesit, pikiran Anda terbangun, dan energi Anda tersedia untuk menciptakan. Sekarang bandingkan dengan perasaan setelah makan berlebihan, terutama makanan ultra proses, perasaan berat, kelelahan, kurang konsentrasi. Disitulah Anda melihat perbedaan antara makan untuk nutrisi dan makan untuk mengisi. Makanan bisa menjadi obat atau racun, tergantung pada pilihan yang Anda buat. Masalahnya adalah kita hidup di lingkungan yang mengundang kelebihan. Makanan cepat saji di setiap sudut, porsi yang semakin besar, dan godaan makanan ultra proses yang tampak tak tertahankan. Namun, disiplin berarti memilih dengan sadar, memberitahu diri sendiri, saya tidak perlu mengisi kekosongan dengan makanan, saya perlu memberi nutrisi. Dan itu tidak berarti menghilangkan kesenangan, tetapi belajar menikmati dengan keseimbangan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa pengendalian diri adalah dasar kebebasan. Seneca berkata bahwa menguasai kesenangan adalah lebih besar daripada menaklukkan segalanya.
Diterapkan pada makanan berarti Anda tidak bebas jika Anda tergantung pada apa yang Anda makan tanpa ukuran. Kebebasan sejati ada dalam makan secukupnya, dalam merawat tubuh agar menjadi sekutu dan bukan penghalang. Bagaimana menerapkannya secara praktis? Pertama, kurangi porsi Anda. Seringkali Anda tidak perlu menghilangkan makanan, Anda hanya perlu makan lebih sedikit. Belajarlah untuk mendengarkan tubuh Anda. Ketika Anda merasa kenyang, berhentilah, meskipun masih ada makanan di piring. Kedua, hindari makanan ultra proses. Kue, minuman bersoda, makanan gorengan, dan produk penuh bahan kimia tidak memberikan apa-apa selain kelelahan dan ketidakseimbangan. Ketiga, utamakan makanan segar dan ringan. Buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein bersih. Itulah yang benar-benar memberi Anda energi dan kekuatan. Kebiasaan baik adalah memasak makanan sendiri setiap kali memungkinkan. Dengan begitu, Anda mengontrol bahan-bahan, porsi, dan kualitas. Ketika makan di luar, pilih opsi yang lebih sederhana dan hindari dorongan untuk memesan yang terbesar atau paling berlemak. Ingatlah, ini bukan tentang melarang diri sendiri, tetapi melatih pikiran untuk memilih dengan bijaksana. Makan dengan baik bukanlah pengorbanan, itu adalah perawatan diri. Hasil dari perubahan ini adalah langsung. Dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan lebih banyak energi karena tubuh tidak lagi menghabiskan banyak untuk mencerna kelebihan. Ketangkasan fisik meningkat, konsentrasi pikiran lebih baik, dan suasana hati membaik karena Anda tidak lagi membawa beban rasa bersalah atau beban fisik. Dalam jangka panjang, Anda mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau masalah jantung. Masa depan Anda menjadi lebih ringan, tidak hanya dalam hal berat badan, tetapi juga dalam kualitas hidup. Manfaat tersembunyi lainnya adalah rasa hormat terhadap diri sendiri. Setiap kali Anda memilih porsi moderat atau makanan segar alih-alih makanan ultraproses, Anda mengirimkan pesan kepada pikiran tentang disiplin dan pengendalian diri. Dan disiplin itu tidak hanya terhenti pada makanan, tetapi juga meluas ke area lain dalam hidup Anda. Anda bekerja dengan lebih fokus, berpikir dengan lebih jelas, dan memiliki lebih banyak kekuatan kehendak untuk proyek-proyek Anda. Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah kendaraan yang membawamu melalui kehidupan. Anda tidak bisa menggantinya dengan yang lain, dan setiap keputusan itu penting. Jika Anda mengisinya dengan kelebihan dan kelalaian, cepat atau lambat ia akan rusak. Jika Anda merawatnya dengan keseimbangan, ia akan menjadi sekutu bagi Anda selama bertahun-tahun. Ini bukan tentang hidup dengan pembatasan, tetapi tentang hidup dengan kecerdasan, memahami bahwa kesenangan sejati bukanlah tentang makan hingga kekenyangan, tetapi tentang menikmati tubuh yang sehat, gesit, dan kuat. Jadi, lain kali ketika Anda duduk untuk makan, lakukanlah dengan kesadaran. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini mendekatkan saya pada energi dan kesehatan yang saya inginkan, atau menjauhkan saya dari mereka? Pertanyaan itu bisa mengubah hubungan Anda dengan makanan dan mengembalikan kekuatan yang selalu menjadi milik Anda. Keenam, hindari pergaulan buruk dan negativitas. Menghindari pergaulan buruk dan negativitas adalah salah satu keputusan terpenting jika Anda ingin benar-benar tumbuh. Anda bisa memiliki tujuan yang jelas, disiplin yang kuat, dan bahkan bakat. Namun, jika lingkungan Anda dipenuhi suara-suara toksik yang memadamkan semangat, cepat atau lambat Anda akan kehilangan arah. Orang-orang yang Anda habiskan waktu lebih banyak adalah seperti cermin. Mereka mencerminkan cara pandang mereka terhadap kehidupan kepada Anda. Jika cermin itu penuh dengan keluhan, kritik, dan pesimisme, Anda akan berakhir melihat diri Anda dengan cara yang sama. Itulah sebabnya Anda perlu melindungi energi Anda dengan serius, sama seperti Anda melindungi rumah dari pencuri. Pikirkan tentang saat-saat ketika Anda keluar dari percakapan merasa terkuras, tidak termotivasi, bahkan meragukan diri sendiri. Itu adalah tanda paling jelas bahwa Anda terpapar pada negativitas. Tidak selalu ada orang yang berteriak atau menghina. Seringkali, komentar-komentar halus seperti, "Kamu tidak akan bisa melakukan itu. Lebih baik tetap seperti kamu."
Kalimat-kalimat itu adalah racun yang menyamar sebagai nasihat, dan jika Anda tidak berhati-hati, itu akan menjadi suara internal yang mengkhianati kemajuan Anda. Sebaliknya, ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang percaya pada Anda, yang menginspirasi Anda untuk menjadi lebih baik, dan yang mendorong Anda maju, energi Anda berubah. Anda merasa termotivasi, percaya diri, dan memiliki kekuatan batin yang tumbuh. Lingkungan Anda tidak harus sempurna, tetapi harus selaras dengan arah yang ingin Anda tuju, karena ini bukan hanya tentang menghindari yang buruk, tetapi juga tentang menumbuhkan yang baik. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus menjaga kualitas hubungan sebagai bagian dari kebajikan kita. Seneca memperingatkan bahwa kita menghabiskan sebagian besar hidup kita dipengaruhi oleh orang lain, dan bahwa kebijaksanaan terletak pada memilih dengan baik dengan siapa kita berbagi waktu. Bagi seorang stoik, dikelilingi oleh orang-orang yang berbudi luhur adalah hal yang esensial, karena jika tidak, seseorang akan mengadopsi kekurangan orang lain tanpa menyadarinya. Bagaimana menerapkannya dalam hidup Anda? Langkah pertama adalah mengidentifikasi. Amati siapa yang memberikan nilai dan siapa yang menguras semangat Anda. Ini bukan tentang menghakimi atau bersikap kejam. Ini tentang mengenali pengaruh nyata yang dimiliki setiap orang pada Anda. Langkah kedua adalah mengurangi kontak dengan mereka yang tidak menambah nilai. Anda tidak selalu bisa menghilangkannya sepenuhnya, tetapi Anda bisa membatasi paparan dan menetapkan batas yang jelas. Langkah ketiga adalah memprioritaskan mereka yang menginspirasi Anda, bahkan jika mereka sedikit. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Satu hubungan positif bisa lebih berharga daripada 10 hubungan toksik. Aspek kunci lainnya adalah menjaga apa yang Anda konsumsi. Negativitas tidak hanya datang dari orang, tetapi juga dari konten. Jika semua yang Anda lihat adalah berita yang merusak, media sosial yang penuh dengan perbandingan, atau percakapan yang dangkal, pikiran Anda akan terkontaminasi. Pilihlah dengan bijak apa yang Anda biarkan masuk ke ruang mental Anda. Sama seperti Anda memilih apa yang Anda makan untuk merawat tubuh, pilihlah apa yang Anda konsumsi untuk memberi nutrisi pada pikiran. Hasil dari perubahan ini sangat kuat. Anda mulai merasakan lebih banyak kedamaian mental karena Anda tidak lagi terpapar terus-menerus pada energi yang berat. Harga diri Anda meningkat karena Anda tidak lagi mendengarkan suara-suara yang menanamkan keraguan, tetapi suara-suara yang memberi makan kepercayaan diri Anda. Yang terpenting, Anda maju tanpa banyak rintangan yang tidak perlu, karena Anda telah berhenti membawa beban pengaruh negatif. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa lingkungan Anda menjadi sekutu yang diam. Energi Anda lebih stabil, tujuan Anda lebih jelas, dan motivasi Anda lebih kuat. Anda akan mulai menarik orang-orang yang bergetar pada frekuensi yang sama dengan Anda, karena energi positif dikenali dan dicari. Ketika itu terjadi, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa salah satu keputusan terbijak yang Anda buat adalah melindungi diri dari negativitas. Ingat, tidak cukup hanya dengan disiplin dan usaha jika Anda dikelilingi oleh lingkungan yang mengkhianati kemajuan. Lingkungan Anda adalah tanah di mana akar Anda tumbuh. Jika tanahnya beracun, pertumbuhan Anda akan terbatas. Namun, jika Anda merawatnya, hidup Anda akan mekar dengan lebih kuat daripada yang Anda bayangkan. Kelilingi diri Anda dengan apa yang memberi Anda nilai dan tinggalkan apa yang menguranginya. Itu adalah dasar dari kehidupan yang kuat, bebas, dan terus berkembang. Ketujuh, waktu untuk diri sendiri lebih berharga daripada tontonan. Waktu untuk diri sendiri adalah salah satu harta terbesar yang bisa Anda kembangkan. Namun, di dunia yang penuh dengan layar dan kebisingan eksternal, ini telah menjadi tindakan yang hampir seperti perlawanan. Kita telah terbiasa menunjukkan semua yang kita lakukan, menunggu persetujuan, dan hidup untuk tontonan. Namun, refleksi sejati yang mengubah hidup Anda tidak memerlukan kamera atau validasi eksternal, melainkan membutuhkan keheningan, keintiman, dan keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri. Momen ketika Anda berdoa, bermeditasi, atau menulis di jurnal tidak dimaksudkan agar orang lain melihatnya, tetapi untuk membantu Anda menemukan siapa diri Anda dan kemana Anda pergi.
Menghabiskan waktu untuk diri sendiri setiap pagi adalah seperti membersihkan cermin pikiran Anda. Jika Anda melakukannya, Anda melihat dengan jelas. Jika Anda mengabaikannya, Anda hanya mengumpulkan kebingungan. Perbedaannya sangat besar. Cukup dengan 10 menit di awal hari untuk merapikan pikiran, menghubungkan dengan tujuan, dan memulai dengan kekuatan. Ini bisa berupa doa, mengucapkan syukur atas apa yang Anda miliki, dan meminta petunjuk. Ini bisa dalam bentuk meditasi, mengamati napas, dan menenangkan badai internal. Atau bisa juga menulis di buku catatan, mengungkapkan tujuan dan kekhawatiran untuk memberinya urutan. Yang penting bukanlah bentuknya, tetapi niatnya. Jangan lakukan agar seseorang melihatnya. Lakukanlah untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda berlatih refleksi dalam keintiman tanpa kebutuhan untuk tepuk tangan, pikiran Anda menjadi kuat dan hati Anda menjadi tenang. Praktik itu menjadi tempat perlindungan, tempat yang selalu bisa Anda kembalikan ketika hidup menjadi kacau. Dan seiring waktu, menit-menit intim itu menjadi dasar dari seluruh kekuatan dan kejernihan. Stoicisme mengajarkan bahwa orang bijak tidak mencari persetujuan eksternal, tetapi konsistensi internal. Seneca berkata bahwa kehidupan bahagia terletak pada penguasaan diri, bukan pada pendapat orang lain. Menerapkan ini berarti menyisihkan ruang pribadi untuk mengembangkan kebajikan, tanpa mempedulikan apakah ada yang mengenalnya. Karena yang benar-benar penting bukanlah apa yang Anda tunjukkan, tetapi apa yang Anda praktikkan dalam kesendirian ketika tidak ada yang melihat. Bagaimana Anda bisa menerapkannya secara praktis? Sisihkan setidaknya 10 menit setiap pagi hanya untuk diri Anda sendiri. Pilih sudut di rumah yang memberi Anda ketenangan. Matikan ponsel dan putuskan hubungan dengan segalanya. Jika Anda berdoa, lakukanlah dengan ketulusan, tanpa mencari kata-kata indah. Hanya biarkan jiwa Anda berbicara. Jika Anda bermeditasi, fokuskan perhatian pada pernapasan dan bagaimana perasaan tubuh Anda. Jika Anda menulis, ungkapkan pikiran dalam jurnal. Apa yang Anda syukuri, apa yang Anda takuti, apa yang ingin Anda capai. Tindakan itu tidak perlu sempurna atau dibagikan, hanya harus otentik. Kuncinya ada pada konsistensi. Pada awalnya, pikiran Anda akan mencari distraksi. Anda akan merasa bahwa 10 menit terlalu lama, atau bahwa Anda tidak memiliki waktu. Namun, jika Anda bertahan, Anda akan menemukan bahwa menit-menit itu adalah yang paling berharga dalam hari Anda, karena menandai perbedaan antara bereaksi terhadap dunia atau mengarahkan dari pusat Anda. Ini seperti mengasah pedang sebelum memasuki pertempuran. Tanpa waktu persiapan itu, semuanya menjadi lebih sulit. Hasilnya adalah transformasional. Anda mulai merasakan lebih banyak kejernihan mental karena Anda tidak lagi membawa kekacauan di dalam diri. Koneksi dengan diri sendiri menguat karena Anda belajar mendengarkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan yang terpenting, Anda tidak lagi bergantung pada validasi eksternal untuk merasa damai, karena Anda telah menemukan sumber kekuatan dalam keintiman sendiri. Kebebasan emosional itu memberi Anda kekuatan, ketahanan, dan arah. Ingatlah, momen-momen paling penting dalam hidup Anda tidak terjadi di depan umum. Mereka terjadi dalam keheningan, bersama diri sendiri. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda perlu merasakan, merenung, dan menyambung kembali. Jadikan menit-menit itu sebagai kebiasaan harian, dan Anda akan melihat bagaimana mereka menjadi fondasi di mana Anda membangun hidup yang kuat, jelas, dan otentik. Jadi besok, sebelum membiarkan kebisingan dunia menjangkau, berikan diri Anda 10 menit keintiman itu. Tutup mata, syukuri, bernapas, menulis, dan pahami bahwa ruang itu untuk diri sendiri lebih berharga daripada tontonan apapun, karena disitulah kebesaran sejati diri Anda dibentuk. 8. Manfaatkan pagi untuk belajar sesuatu yang baru. Memanfaatkan pagi untuk belajar sesuatu yang baru adalah salah satu kebiasaan paling cerdas yang dapat Anda integrasikan ke dalam hidup Anda jika Anda benar-benar ingin tumbuh. Pikiran saat bangun tidur masih segar, istirahat,
dan memiliki kapasitas lebih besar untuk menyerap dan mempertahankan informasi. Ini seperti kanvas kosong yang siap Anda isi dengan pengetahuan yang kemudian dapat Anda terapkan dalam hari Anda. Jika Anda menyia-nyiakan jam-jam pertama itu dengan gangguan, media sosial, atau kekhawatiran, Anda sedang memberikan energi terbaik Anda kepada hal-hal yang tidak memberikan apa-apa. Namun, jika Anda menginvestasikannya untuk membaca, belajar, atau mempelajari hal baru, Anda sedang membangun dasar untuk pengembangan pribadi dan profesional Anda. Bayangkan hanya menghabiskan 1 jam pertama hari Anda untuk topik-topik penting. Bisa jadi sebuah buku yang memotivasi Anda, sebuah kursus yang menantang Anda, atau bahkan mengulas catatan tentang sesuatu yang ingin Anda kuasai. Waktu itu memiliki efek pengganda karena apa yang Anda pelajari lebih awal akan tertanam lebih kuat dalam ingatan Anda. Sisa hari itu dapat dipenuhi dengan komitmen, pekerjaan, atau hal-hal tak terduga, tetapi apa yang Anda lakukan di pagi hari sudah tertanam di pikiran Anda seperti benih. Pembelajaran awal bukan hanya informasi, itu adalah disiplin. Anda memberitahu otak Anda, ini yang penting, dan saya akan mengurusnya terlebih dahulu. Prioritas itu memperkuat fokus Anda dan menjadikan Anda seseorang yang selalu berkembang. Sementara yang lain memulai hari dengan bereaksi terhadap dunia, Anda memulai hari dengan mengolah diri Anda, dan perbedaan itu seiring waktu menjadi keunggulan yang tak terhentikan. Stoicisme mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah proses yang konstan, bukan tujuan akhir. Seneca berkata bahwa selama Anda hidup, teruslah belajar, karena kebijaksanaan adalah tugas setiap hari. Menerapkan ini dalam hidup Anda berarti bahwa setiap pagi adalah kesempatan untuk tumbuh, tidak peduli usia atau situasi Anda. Pikiran yang dilatih setiap hari adalah pikiran yang tidak pernah terhenti. Bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam rutinitas Anda? Mulailah dengan menyisihkan ruang tanpa gangguan. Matikan notifikasi, simpan ponsel, dan pilih topik yang relevan bagi Anda. Luangkan waktu setidaknya 30 menit hingga 1 jam untuk membaca, menulis, atau belajar sesuatu yang memberi makan pertumbuhan Anda. Tidak perlu panjang, yang penting adalah konsistensi. Bahkan beberapa menit setiap hari yang terfokus memiliki dampak lebih besar daripada jam-jam yang terpecah-pecah. Jika Anda memilih untuk membaca, jangan sembarangan. Cari buku yang menantang pemikiran Anda, yang memperluas pandangan dunia Anda, yang memperkuat keterampilan Anda. Jika Anda belajar, fokuslah pada apa yang bisa mendekatkan Anda pada tujuan Anda, seperti sebuah bahasa, keterampilan teknis, atau pengetahuan tentang bidang pekerjaan Anda. Lakukan dengan niat, mengetahui bahwa usaha awal itu mempersiapkan Anda untuk masa depan yang lebih kokoh. Trik lain adalah menggabungkan pembelajaran dengan menulis. Apapun yang Anda baca atau pelajari, catatlah. Jangan hanya menggarisbawahi, tuliskan dengan kata-kata Anda sendiri apa yang Anda pahami. Tindakan itu memperkuat ingatan dan menjadikan pengetahuan bagian dari diri Anda. Pikiran tidak diperkuat hanya oleh apa yang diterima, tetapi oleh apa yang diproses dan diekspresikan. Hasil dari kebiasaan ini sangat dalam. Anda akan melihat bahwa kemampuan konsentrasi Anda meningkat, karena Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada hal-hal yang penting di awal hari. Anda akan merasa lebih termotivasi karena Anda memulai dengan pencapaian internal alih-alih gangguan eksternal. Kepercayaan diri Anda akan tumbuh karena setiap hari Anda mengumpulkan pengetahuan dan keterampilan yang tidak ditanamkan oleh orang lain. Dan dalam jangka panjang, hidup Anda akan dipenuhi dengan peluang, karena orang yang terus belajar selalu selangkah lebih maju. Memanfaatkan pagi untuk belajar sesuatu yang baru adalah pernyataan diam bahwa Anda menghargai pertumbuhan Anda. Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda tidak akan hidup dalam mode otomatis, bahwa Anda memilih untuk menanam setiap hari dalam pikiran Anda benih kebijaksanaan, dan benih itu seiring waktu akan menjadi buah kesuksesan, kejelasan, dan kekuatan pribadi. Jadi, besok ketika Anda bangun, alih-alih bergegas untuk memeriksa apa yang dunia inginkan dari Anda, luangkan waktu itu untuk apa yang ingin Anda bangun dalam diri Anda. Bacalah, belajarlah, renungkan.
Jadikan 1 jam pertama sebagai investasi paling berharga Anda, dan Anda akan menemukan bahwa pikiran Anda tidak hanya diperkuat, tetapi juga membuka pintu yang tidak pernah Anda bayangkan. 9. Gunakan emosi kemenangan untuk memotivasi diri Anda. Menggunakan emosi kemenangan untuk memotivasi diri Anda adalah trik psikologis yang dapat sepenuhnya mengubah cara Anda memulai hari-hari Anda. Kebanyakan orang melihat bangun pagi sebagai hukuman, sebagai pengorbanan berat yang menghilangkan kenyamanan. Tetapi kenyataannya adalah bahwa bangun lebih awal, mengalahkan godaan untuk tetap di tempat tidur, dan memulai hari Anda dengan niat adalah kemenangan pertama harian Anda. Kemenangan itu, meskipun tampaknya kecil, memiliki kekuatan yang sangat besar, karena membangkitkan dalam diri Anda perasaan bangga, kekuatan, dan kepercayaan diri yang tercermin dalam semua yang Anda lakukan setelahnya. Setiap pagi, Anda memiliki 2 pilihan: menyerah pada dorongan untuk tetap tidur atau bangkit dan mengklaim hari itu sebagai milik Anda. Ketika Anda memilih yang kedua, Anda memberi pesan kepada diri sendiri, "Saya memiliki kendali, saya disiplin, saya bisa mengalahkan diri saya sendiri." Pesan yang diulang hari demi hari membentuk karakter Anda. Ini bukan hanya tentang terjaga. Ini tentang melatih kehendak Anda, menunjukkan bahwa pikiran Anda mengendalikan tubuh Anda dan bukan sebaliknya. Disitulah kekuatan sejati berada. Emosi kemenangan saat bangun bukanlah sekadar hasrat motivasional. Itu adalah pelatihan. Sama seperti seorang pejuang mengasah pedangnya sebelum pertempuran, Anda menguatkan diri dengan kemenangan kecil ini sebelum menghadapi kekacauan dunia. Mulailah dengan mengulangnya dalam pikiran. Hari ini saya memenangkan pertempuran pertama saya. Kalimat itu bukan sekadar pengingat sederhana. Itu adalah jangkar psikologis yang menghubungkan pikiran Anda dengan perasaan kekuatan. Dan ketika Anda merayakannya, meskipun secara internal, otak Anda melepaskan dopamin, neurotransmitter motivasi. Stoicisme mengajarkan bahwa menguasai diri sendiri adalah kemenangan terbesar. Marcus Aurelius berkata bahwa kebesaran sejati terletak pada mengatur diri sendiri lebih dari mengatur orang lain. Dengan bangun pagi dan merayakannya sebagai sebuah kemenangan, Anda sedang mempraktikkan filosofi itu. Anda menunjukkan bahwa kehendak Anda tidak tergantung pada alasan, bahwa Anda bisa memilih tindakan yang benar, meskipun itu bukan yang paling nyaman. Dan itu adalah pelatihan karakter yang akan berguna dalam semua aspek kehidupan Anda. Bagaimana menerapkannya dalam keseharian Anda? Kali berikutnya alarm berbunyi, alih-alih mematikannya dan menunda, ingatlah bahwa itu adalah momen kunci. Disitulah pertempuran pertama Anda. Jika Anda bangun, Anda menang. Jika Anda menyerah, Anda kalah. Dan keputusan itu akan menandai sisa hari Anda. Setelah Anda bangun, ulangi dalam pikiran Anda, "Hari ini saya memenangkan pertempuran pertama saya." Jika Anda ingin memperkuatnya lebih jauh, ucapkan kalimat tersebut dengan suara keras. Jadikan pernyataan itu sebagai ritual kemenangan. Setelah itu, rayakan secara internal. Anda tidak memerlukan tepuk tangan atau penghargaan eksternal. Cukup akui pencapaian Anda. Anda mengalahkan kemalasan, Anda memilih disiplin. Kebanggaan itu adalah bahan bakar. Jika Anda mengubah kebiasaan ini menjadi rutinitas, setiap hari dimulai dengan pengingat kuat bahwa Anda mampu memenuhi apa yang Anda tetapkan. Kepercayaan diri yang terakumulasi adalah yang membangun konsistensi. Hasilnya langsung terlihat. Anda akan merasakan peningkatan kepercayaan diri harian Anda karena Anda memulai hari dengan kemenangan pribadi. Konsistensi Anda akan meningkat karena tidak lagi bergantung hanya pada motivasi sesaat, tetapi pada sistem yang teruji. Mengalahkan pertempuran pertama saat bangun. Seiring waktu, ritual ini membentuk identitas Anda. Anda berhenti menjadi seseorang yang menyerah pada kenyamanan dan menjadi seseorang yang memilih yang benar tanpa ragu. Dampaknya juga terlihat dalam produktivitas Anda. Ketika Anda memulai hari dengan disiplin, fokus yang sama meluas ke tugas-tugas Anda. Anda bekerja dengan lebih jelas, menghadapi tantangan dengan lebih tegas, dan energi Anda terasa lebih terarah.
Karena jika Anda sudah memenangkan pertempuran pertama Anda, yang lain tampak lebih mudah untuk ditaklukkan. Ingatlah, ini bukan tentang bangun pagi karena kewajiban, tetapi tentang mengubah tindakan itu menjadi kemenangan psikologis. Bukan jadwal yang penting, tetapi sikap. Setiap pagi adalah medan pertempuran di mana Anda memutuskan apakah Anda maju atau mundur. Dan setiap kali Anda memilih untuk maju, kepercayaan diri Anda tumbuh, konsistensi Anda diperkuat, dan semangat Anda menguat. Jadi besok, ketika Anda membuka mata dan alarm berbunyi, jangan lihat itu sebagai hukuman. Lihatlah sebagai pertempuran pertama Anda hari itu. Bangkitlah, nyatakan kemenangan Anda, dan rayakan. Lakukan dengan disiplin, dengan niat, dan dengan bangga, karena setiap kemenangan kecil harian membangun kehidupan yang besar. 10. Visualisasikan hidup yang Anda inginkan. Memvisualisasikan hidup yang Anda inginkan adalah salah satu alat paling kuat yang dapat Anda gunakan untuk mendekati tujuan Anda. Pikiran Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan gambar yang begitu jelas, sehingga tubuh Anda menginterpretasikannya sebagai nyata. Setiap kali Anda membayangkan dengan jelas dan penuh emosi masa depan yang Anda inginkan, Anda mengaktifkan area di otak Anda yang menyala ketika Anda mengalaminya dalam kenyataan. Dan itu menghasilkan motivasi, keyakinan, dan dorongan alami menuju tindakan. Ini bukan fantasi. Ini adalah ilmu yang diterapkan untuk pertumbuhan Anda. Apa yang dipraktekkan pikiran Anda, tubuh Anda berusaha untuk mengeksekusi. Bayangkan sejenak tujuan yang paling Anda inginkan. Mungkin mencapai sebuah proyek, mencapai tingkat fisik, membangun hubungan yang sehat, atau memiliki stabilitas ekonomi. Sekarang pikirkan bagaimana rasanya menjalani itu. Apa yang akan Anda rasakan? Apa yang akan Anda lihat? Bagaimana hari Anda akan dengan kenyataan yang terpenuhi itu? Praktik visualisasi ini tidak hanya menginspirasi Anda, tetapi juga melatih otak Anda untuk mengenali peluang, menyaring gangguan, dan menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika pikiran Anda melihat di sana, tubuh Anda menemukan jalannya untuk sampai ke sana. Visualisasi adalah latihan mental. Sama seperti seorang atlet mempraktikkan setiap gerakan sebelum masuk ke lapangan, Anda dapat melatih tindakan masa depan Anda dari pikiran Anda. Semakin banyak detail yang Anda gunakan, semakin kuat itu menjadi. Ini bukan tentang mengatakan secara samar, "Saya ingin sukses," tetapi tentang membayangkan bagaimana Anda bekerja, bagaimana Anda berbicara, keputusan apa yang Anda buat, emosi apa yang Anda alami ketika Anda mencapai tujuan Anda. Kejelasan itu menciptakan peta internal yang diikuti oleh bawah sadar Anda. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus mengarahkan pikiran kita dengan bijaksana, karena mereka menentukan tindakan kita. Marcus Aurelius mengulangi bahwa kualitas hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Memvisualisasikan secara sadar adalah tepat itu. Memilih apa yang ingin Anda tanam di pikiran Anda agar menghasilkan buah dalam hidup Anda. Bagaimana menerapkannya secara praktis? Luangkan setiap pagi atau malam beberapa menit untuk menutup mata dan memvisualisasikan. Tempatkan diri Anda di tempat yang tenang, bernapas dalam-dalam, dan bawa ke pikiran Anda gambaran diri Anda yang mencapai tujuan Anda. Lakukan dengan detail sebanyak mungkin. Bayangkan warna, suara, sensasi di tubuh Anda. Rasakan emosi seolah itu sudah terjadi. Emosi itu sangat penting karena bawah sadar Anda tidak membedakan antara yang nyata dan yang sangat dibayangkan. Anda dapat memperkuat kebiasaan ini dengan menulis apa yang Anda visualisasikan. Catat bagaimana hari Anda akan hidup dalam versi masa depan diri Anda. Jam berapa Anda bangun? Bagaimana Anda bekerja? Bagaimana Anda berbicara dengan orang lain? Bagaimana Anda menyelesaikan hari Anda? Dengan menulisnya, Anda memberi bentuk pada apa yang dipikirkan pikiran Anda dan mengubahnya menjadi rencana implisit. Seiring waktu, Anda akan melihat bahwa keputusan Anda mulai selaras dengan visi itu karena Anda tidak lagi bertindak dari keraguan, tetapi dari keyakinan. Langkah penting lainnya adalah mengulangi frasa yang memperkuat visualisasi Anda. Misalnya, "Saya sedang bergerak menuju versi terbaik saya."
Pikiran dan tubuh saya bekerja sama untuk mencapai tujuan saya. Pernyataan ini dikombinasikan dengan visualisasi, menggandakan dampak pada bawah sadar Anda. Hasil dari praktik ini luar biasa. Motivasi Anda meningkat karena Anda telah merasakan dalam pikiran Anda rasa sukses. Fokus Anda menjadi lebih kuat karena sekarang Anda tahu kemana Anda mengarahkan energi Anda. Dan kemajuan Anda dipercepat karena bawah sadar Anda bekerja untuk Anda, membantu Anda mengenali peluang yang sebelumnya terlewatkan. Seiring waktu, visualisasi menjadi mesin internal yang tidak padam. Bahkan dalam saat-saat sulit, pikiran Anda memiliki referensi yang jelas tentang kemana Anda pergi, dan itu memberi Anda ketahanan. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang muncul, jika visi Anda kuat, keteguhan Anda akan lebih kuat. Ingatlah bahwa Anda tidak menarik apa yang Anda katakan Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda rasakan dan lihat sebagai mungkin dalam pikiran Anda. Visualisasi memberi Anda kepastian itu, keyakinan yang mengubah cara Anda bertindak dari hari ke hari. Jadikan kebiasaan ini sebagai ritual yang konstan, dan Anda akan melihat bagaimana hidup Anda mulai berubah ke arah yang selalu Anda impikan. Jadi, besok ketika Anda membuka mata, berikan diri Anda beberapa menit untuk visualisasi. Bayangkan dengan jelas, rasakan dengan intensitas, dan ulangi keyakinan. Saya sudah dalam perjalanan menuju tujuan saya. Pikiran Anda akan menunjukkan jalan, dan tubuh Anda akan melakukan tindakan.